Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 1B Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai tata cara keselamatan kerja dalam laboratorium penggunaan alat mikroskop. Jadi sebelum itu izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Nabila. Saya Syahla Anissa. Saya Fiona Maharani. Saya Viola Tri Ramadhani. Selamat menyaksikan. Inilah alat-alat mikroskop yang ada di laboratorium. Alat ini bisa dijumpai dan berada pada laboratorium biologi, mikrobiologi, histologi, dan laboratorium yang membutuhkan dan melakukan kegiatan pengamatan penelitian yang lebih detail. Mikroskop merupakan alat di laboratorium yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis objek-objek berukuran kecil dan struktur mikro yang dari berbagai jenis sampel. Namun, meskipun terlihat sebagai tempat yang relatif aman, laboratorium mikroskop tetap memiliki potensi resiko yang perlu diperhatikan demi keselamatan dan kesehatan kerja. Ingin tahu beberapa potensi bahaya yang bisa terjadi di laboratorium mikroskop? Yang pertama, potensi paparan terhadap bahan kimia dan zat yang berbahaya. Yang kedua, terjadinya resiko sampel biologis. Ketiga, cedera ergonomi yang disebabkan oleh penggunaan alat mikroskop dengan posisi tubuh yang tidak tepat. Selanjutnya, terjadinya resiko kerusakan pada alat di laboratorium, kebakaran, maupun konsleting listrik. Laboratorium mikroskop. Yang pertama yaitu melakukan persiapan sebelum bekerja, pastikan area kerja bersih dan bebas dari tumpahan atau peralatan tidak terkait. Periksa kondisi mikroskop, kabel listrik, dan perangkat lainnya dalam keadaan baik dan aman. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat menyentuh perangkat listrik. Gunakan alat pelindung diri atau gunakan masker jika menggunakan bahan kimia atau sampel infeksius. Memakai sarung tangan atau handscoon, memakai jas laboratorium, memakai sandal khusus lab. Yang kedua yaitu kegiatan atau aktivitas selama penggunaan mikroskop. Atur posisi duduk dan tinggi meja agar ergonomis untuk menghindari nyeri leher, punggung, dan mata. Jangan menyentuh lensa dengan tangan langsung, gunakan tisu lensa khusus untuk membersihkannya. Hindari memaksa mengatur fokus atau memutar bagian mekanik dengan kasar. Saat menggunakan mikroskop fluoresen atau laser, lindungi mata dari paparan cahaya intens. Pastikan lampu mikroskop dimatikan saat tidak digunakan untuk mencegah panas berlebih atau kebakaran. Ergonomi dan kesehatan pengguna. Selain itu teman-teman, penggunaan mikroskop dalam waktu yang lama dapat menyebabkan beberapa resiko loh. Contohnya di antara lain. Yang pertama yaitu nyeri otot, terutama pada leher, bahu, dan punggung. Yang kedua itu ketegangan mata, akibat menatap lensa dalam waktu lama tanpa jeda. Solusi untuk mengatasinya yaitu yang pertama, gunakan kursi dan meja yang dapat diatur tingginya. Yang kedua yaitu pastikan mikroskop sejajar dengan mata, sehingga tidak perlu membungkuk atau menunduk. Yang ketiga yaitu gunakan mikroskop dengan kamera dan layar eksternal jika memungkinkan untuk mengurangi ketegangan mata. Dan yang keempat yaitu lakukan istirahat mata dan tubuh setiap 30-45 menit. Adapun cara pemeliharaan dan perawatan mikroskop yaitu dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bersihkan lensa dengan tisu lensa dan alkohol khusus. Yang kedua, jangan menggunakan alkohol biasa, tisu kasar atau kain kotor. Dan yang ketiga, simpan mikroskop di tempat tertutup, kering, dan bebas debu. Yang keempat, lakukan kalibrasi secara berkala terutama untuk mikroskop digital atau elektron. Yang kelima yaitu matikan dan cabut kabel listrik setelah penggunaan. Laboratorium mikroskop ternyata juga menghasilkan limbah, di antaranya ada limbah biologis yang berasal dari sisa jaringan atau mikroorganisme.
dan limbah kimia yang berasal dari pewarna atau bahan pengawet. Oleh karena itu, semua limbah harus dipisahkan dan dibuang sesuai standarnya dengan cara yang pertama, menggunakan wadah khusus limbah infeksius atau bahan kimia. Yang kedua, jangan membuang bahan kimia ke saluran air secara langsung. Yang ketiga, labeli semua bahan kimia dan larutan yang digunakan serta simpan sesuai MSDS, Material Safety Data Sheet. Tanggap darurat dan prosedur insiden. Di laboratorium perlu dan harus dilengkapi dengan perlengkapan darurat dan menggunakan prosedur insiden. Di antaranya, menyediakan kotak P3K yang lengkap, memiliki alat pemadam api ringan, nomor darurat yang jelas tertempel di dinding laboratorium. Kemudian, jikalau terjadi suatu kecelakaan, hal yang dilakukan adalah yang pertama, segera cuci area tubuh yang terpapar bahan kimia. 2. Laporkan insiden kepada penanggung jawab laboratorium. 3. Catat kejadian di logbook insiden. Terakhir, diperlukan pelatihan dan pembinaan keselamatan di lingkungan kerja laboratorium mikroskop. Semua pengguna laboratorium mikroskop, terutama mahasiswa, peneliti baru, dan teknisi, harus mendapat pelatihan yang mencakup 1. Cara penggunaan mikroskop yang benar, 2. Penanganan bahan kimia dan biologis, 3. Prosedur keselamatan kerja dasar, 4. Melakukan tindakan darurat.